Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan chapter ke-13 yaitu membangun sistem informasi. Ya, di sini kelompok 6 ada 2 orang saja. Pertama saya Meriahya, kedua ada Aji Ageng Hartono. Oke, kita mulai. Yang pertama ada kasus Angostura builds mobile sales system. Jadi di Angostura itu pesanan dari sales menggunakan sistem yang manual, yang mana ini kan tidak efisien. Seringkali ada banyak kesalahan dalam pemesanan ya. Nah, itu masuk dalam business challenge-nya, yaitu inefficient manual process. Kemudian dari manajemen mencoba mengubah sistem yang lama itu menjadi sistem yang baru ya. Itu dari manajemen dan kemudian memonitor proyek. Setelah itu dari sisi organisasi, mendesain ulang proses order dari sales ya, atau dari tenaga pemasaran ya. Kemudian yang kedua adalah mendesain ulang pekerjaan dan mengganti kultur perusahaan. Itu dari sisi organisasi. Kemudian dari sisi teknologi, menggunakan software dari SAP ya. SAP itu perusahaan software dari Jerman ya. Ya, dari 3 proses itu tadi, manajemen, organization, dan teknologi menghasilkan sebuah sistem informasi baru yang berbentuk mobile sales order system. Jadi salesnya tidak lagi memesan secara manual, melainkan secara online menggunakan mobile sales order system itu tadi. Nah, ini membuat sebuah solusi bisnis, yaitu yang pertama dia menghemat waktu, meningkatkan pelayanan, dan mengurangi biaya atau reduce cost. Ya, itu gambaran untuk contoh bagaimana membuat sebuah sistem informasi yang baru ya. Kita lanjut ke bagaimana membuat sistem informasi yang baru ya. Jadi produce organizational change ya. Ya, jadi ada 4 hal ya. Yang pertama adalah otomatisasi ya. Otomatisasi di sini adalah membuat sebuah sistem yang baru yang lebih efisien dan efektif ya. Ya, kemudian yang kedua adalah rationalization of procedure atau mengubah standar operasional prosedur menjadi lebih efisien ya. Itu namanya rationalization. Kemudian business process redesign. Jadi di sini adalah mengkombinasikan cut waste ya. Jadi membuang hal-hal yang membuang waktu, kemudian eliminate repetitive dan paper intensive tasks. Jadi mengurangi pekerjaan yang repetitif itu nggak perlu dikerjakan oleh manusia ya, jadi dikerjakan oleh mesin sehingga bisa lebih efisien ya. Itu intinya adalah mengubah, merancang kembali sebuah proses bisnis ya. Dan yang terakhir adalah paradigma shift, jadi mengubah cara berpikir ya. Paradigma itu kan cara berpikir, jadi dengan adanya sistem informasi ini maka cara berpikirnya akan diubah. Nah, ini untuk gambarnya ya. Jadi tadi ada 4, otomatisasi, rasionalisasi, redesign, dan mengganti paradigma. Oke, kita ke yang pertama, business process redesign ya. Oke, jadi dalam business process redesign itu ada pertama adalah mengidentifikasi proses yang harus diubah ya. Ya, jadi di sini adalah mengerti mana bisnis yang membutuhkan improvement atau membutuhkan peningkatan ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah analyze existing process ya. Jadi apa ya namanya, membuang yang berlebih ya. Di buku itu redundant steps ya. Jadi menyingkat prosesnya ya. Yang berikutnya ada desain new process ya. Ya, desain new process berarti proses yang sudah ada itu diefisienkan ya. Jadi diluruskan dengan proses yang baru ya. A new streamlined to be process will documented and modeled for comparison ya. Jadi nanti sistem yang lama akan dibandingkan dengan sistem yang baru ya, mana yang lebih efisien. Nah, ini ada contoh
proses redesign ulang sebuah bisnis. Ini ada contoh sebuah toko buku. Ya, di sini di gambar ini ada bagaimana seorang customer dari pertama kali dia tiba di toko buku sampai akhirnya memesan dan membawa buku pulang itu kan kalau dengan cara manual terlihat panjang ya. Ya, itu ada customer dan clerk-nya. Ya, ini ada beberapa step yang panjang sampai akhirnya kemudian memesan buku ya. Nah, dengan sistem informasi yang baru maka proses pemesanan buku bisa lebih singkat lagi sehingga mengurangi cost ya. Ya, dengan online ini ya ini bisa dikatakan memangkas lebih dari separuh proses ya untuk sebuah pemesanan buku gitu. Ya, kemudian untuk business process redesign yang lainnya adalah implement the new process ya. Jadi bagaimana didukung untuk mendesain ulang sebuah proses ya. Ya, kemudian dalam implementasi ini berarti kan ada namanya semacam proses itu kan diluncurkan ya. Jadi implement proses adalah bagaimana menerapkan sistem informasi yang baru itu untuk kemudian didukung ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah continuous measurement ya. Jadi ini pengukuran hasil kerja dari sistem informasi yang baru ya. Nah, ini diukur apakah nanti berhasil atau tidak. Kemudian kalau misalnya buruk ya mungkin akan kembali ke sistem yang lama ya gitu. Oke. Kita lanjut ke tools for business management ya. Jadi ada sebenarnya banyak tools untuk apa namanya proses bisnis ya. Di buku ini ada contohnya IBM, Oracle, dan TIBCO ya. Nah, untuk sebagai contohnya ada American National Insurance Company. Ya, ini dalam perusahaan asuransi Amerika ini mereka membuat sebuah apa namanya workflow software untuk memperbaiki layanan konsumen dalam 4 grup ya sehingga nanti pelayanan konsumennya bisa lebih singkat ya. Ya, jadi di sini by eliminating the need to juggle multiple application ya. Jadi cukup satu aplikasi saja ya untuk semua pelayanan kepada konsumen ya. Jadi ini uh, meningkatkan apa namanya pelayanan konsumen kapasitas pelayanan konsumen sampai 192% ya. Ya hampir 200% atau hampir 4 kali lipat berarti. Oke, kita lanjut kepada what they. Jadi apa saja aktivitas utama dalam pengembangan sistem yang baru ya. Ya, di sini ada gambarnya. Pertama ada testing, kemudian conversion dan ya di sini ada. Jadi core-nya adalah pertama adalah sistem analisis, ya, kemudian sistem desain, programming, testing, conversion, terakhir ada production and maintenance. Dalam sistem analis ini ada beberapa pekerjaan ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi problem atau masalahnya, kemudian mencari solusi yang spesifik ya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sebuah sistem informasi yang bisa stabil ya. Ya, kemudian untuk sistem desain adalah membuat sebuah spesifikasi desain yang spesifik ya. Nah, kemudian berikutnya programming. Program itu menerjemahkan desain spesifik menjadi sebuah kode ya. Memprogramkan dengan bahasa pemrograman. Kemudian ada testing. Testing itu berarti dia menguji ya. Pertama menguji performa unitnya, kemudian berikutnya menguji performa sistemnya, dan berikutnya ada menguji bagaimana performa itu bisa diterima ya. Nah, berikutnya ada conversion. Ini ada plan conversion, prepare documentation, trains users, and technical stuff. Berikutnya ada production and maintenance. Ya, kita ke penjelasannya mengenai ini ya. Programming, testing sudah. Conversion ya. Kita lanjut ke conversion.
Jadi dalam conversion ini ada yang namanya parallel strategi ya, yaitu yang lama tetap berjalan sampai semua yakin sistem yang baru berfungsi dengan baik. Jadi menjalankan dua sistem ya. Yang pertama yang lama, kemudian yang baru. Nah, ini yang lama masih tetap dipakai sampai yang baru itu benar-benar terlihat bagus untuk dipakai ya. Kemudian berikutnya adalah the direct customer strategy, yaitu dia menggantikan replaces the old system entirely with the new system on appointed day ya. Jadi ini lebih kepada menerapkan sistem yang baru tadi untuk menggantikan sistem yang lama. Kemudian ada the pilot study strategy, yaitu mengenalkan the new system to online ya. Jadi memperkenalkan sistem yang baru kepada beberapa orang tertentu saja ya, dalam organisasi, misal satu departemen atau hanya untuk unit operasi ya. Kemudian terakhir the patient approach strategis, yaitu memperkenalkan sistem ini ke banyak stage ya, either by function or by organizational unit ya. Jadi memperkenalkan pada tidak hanya pada satu orang ya, satu unit ya. Gitu. Nah, berikutnya kita ada production ya. Jadi selama stage ini, selama ini sistem akan direview by user and technical specialist ya, dinilai dari pengguna dan ahli teknisi untuk menentukan bagaimana ini berjalan dengan baik dan apakah ada revisi atau modifikasi gitu. Ya, kemudian ada maintenance atau perawatan, yaitu mengubah hardware, software, dokumentasi, or procedure to a production system. Ya, jadi bagaimana memperbaiki error, kemudian bertemu dengan kebutuhan baru atau adanya sebuah improve ya, keharusan untuk meningkatkan supaya efisiensinya bisa lebih tercapai. Gitu. Nah, kita lanjut ke struktur metodologis ya. Jadi dalam struktur metodologis ini kita pertama adalah structure ya. Ya, jadi structure itu maksudnya metode ya, metode yang bagaimana kita membuat proses sistem proses yang baru itu. Nah, metodologi ini bisa saja top down atau atas bawah, kemudian bisa saja dari yang highest tertinggi, kemudian diterjemahkan menjadi level yang terbawah dalam detail ya. Kemudian bisa juga dari general to specific ya. Nah, berikutnya adalah structure development methods ya. Jadi structure development methods itu proses oriented ya, fokus pada modeling sebuah proses atau action ya, langkah yang bisa diambil, disimpan atau diubah dan mendistribusikan data as the data flow through the system ya. Nah, jadi alat yang paling penting untuk membuat sebuah sistem baru itu dinamakan dengan data flow diagram ya. Nah, ini contoh data flow diagram yang ada ya. Kita misalnya seorang siswa ya, ke dia requested courses ya. Jadi dia meminta sebuah courses ya atau kuliah, kemudian dia diverifikasi. Setelah diverifikasi, coursesnya itu terbuka dan dia bisa mendapatkan file kuliahnya ya. Nah, dari verified ini jika dia di accepted, kemudian dia akan enroll ya. Enroll student, kemudian dia mendapatkan student master file, dan yang terakhir adalah dia dikonfirmasi registrasinya. Nah, di sini terlihat bahwa ada satu eksternal ya, satu eksternal dalam hal ini adalah studentnya, kemudian ada dua macam data ya. Yang pertama adalah course file dan student master file. Yang terlihat berdekatan, tetapi ini sebenarnya ini ya data flow diagram ya, berdekatan tapi berbeda gitu.
Oke, untuk struktur metodologis kita lanjut ke proses specification ya. Jadi proses specification adalah transformasi yang terjadi dalam level terendah dari diagram aliran data. Gitu. Nah, berikutnya ada structure chart ya. Jadi structure chart ini top down chart ya, jadi menunjukkan berbagai level dari desain dan hubungannya dengan level yang lain ya. Dan ini merupakan overall ya, keseluruhan dari struktur desain. Ya, struktur metodologis. Ya, jadi ada namanya object oriented development ya. Jadi dalam objek ini kita menggunakan sebuah objek itu dikombinasikan datanya dan menerjemahkannya dalam hal yang lebih spesifik ya. Nah, di sini ada contohnya misal proses spiral. Proses spiral ini dispesifikasi menjadi get valid inputs, calculate by, dan write outputs ya. Jadi dalam proses spiral ini kalau menggunakan pendekatan object oriented maka diterjemahkan menjadi beberapa bagian ya. Nah, dari beberapa bagian itu diterjemahkan lagi menjadi lebih spesifik. Misal get valid inputs diterjemahkan menjadi get inputs dan validate inputs ya. Begitu juga dengan calculate by dan write outputs. Nah, contoh kedua untuk object process oriented ini adalah class ya. Employee. Jadi karyawan dan di spesifikasi bawahnya itu ada spesifikasi bagaimana kinerja dan gaji ya gitu. Ya, jadi intinya kalau object oriented development itu bagaimana menerjemahkan sebuah objek menjadi lebih spesifik. Gitu. Ya, kemudian ada computer aided engineering ya. Jadi menyediakan software untuk mengotomatisasikan metodologi yang nanti bisa mengurangi kerja-kerja yang repetitif ya. Jadi nanti bisa lebih efisien ya. Nah, kemudian secara keseluruhan namanya CASE atau Computer Aided Software Engineering itu dia mempunyai bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas seperti yang pertama adalah membuat standar baru ya. Kemudian yang berikutnya ada meningkatkan komunikasi antara user dan teknisi. Ya, kemudian mengatur dan mengkorelasikan desain komponen dan menyediakan akses cepat ke ini ya, desain penyimpanan. Kemudian berikutnya adalah mengotomatisasikan hal yang membosankan dan rawan kesalahan dalam sebuah analisis dan desain ya. Dan yang terakhir adalah mengotomatisasikan kode generation dan mengtes kemudian mengkontrol semuanya ya gitu. Ya, berikutnya tentang what are alternative methods for building information system akan dijelaskan oleh Mas Haji Ageng Hartono. Silakan. Oke, terima kasih Mas Amri. Selanjutnya atau metode alternatif untuk membangun suatu sistem informasi. Ini sistem berbeda dalam hal ukuran dan kompleksitas teknologi dan dalam hal masalah organisasi yang ingin mereka selesaikan. Jadi sejumlah pendekatan penggunaan sistem telah dikembangkan untuk mengatasi perbedaan ini. Kemudian untuk menjelaskan metode alternatif terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tradisional system life cycle, terus prototyping, end user development, application software package, dan outsourcing. Nah, kita langsung lanjut saja ke yang pertama, yaitu tradisional atau siklus hidup sistem tradisional, yaitu siklus hidup sistem adalah metode tertua yang membangun sistem informasi. Jadi metodologi siklus ini adalah pendekatannya yang bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem ke dalam tahap formal.
Kemudian metodologi siklus hidup in system ini mempertahankan pembagian kerja formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Kemudian itu spesialis teknis seperti analis sistem dan pemrograman bertanggung jawab atas sebagian besar analisis sistem, desain, dan pekerjaan implementasi. Pengguna akhir dibatasi untuk memberikan persyaratan informasi dan meninjau pekerjaan staf teknis. Kemudian ada siklus hidup sistem masih digunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar yang memerlukan analisis persyaratan yang ketat dan formal. Namun dalam pendekatan pendekatan siklus hidup ini tidak cocok untuk banyak sistem desktop kecil. Nah, kemudian itu terdapat bagian tentang siklus kehidupan pengembangan sistem tradisional. Jadi dari bagian per bagian itu dalam satu siklus hidup pengembangannya membutuhkan penyelesaian dalam setiap tahap sebelum nanti dapat memulai tahap berikutnya. Itu ada sistem analisis ke sistem desain, kemudian ke programming, ke testing, ke conversion, dan production and maintenance. Next. Kemudian ada prototyping atau pembuatan prototype. Prototype sendiri itu terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan mudah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Dengan berinteraksi dengan prototype, pengguna bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kebutuhan informasi mereka. Prototype sendiri itu adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem, tetapi ini dimaksudkan untuk hanya sebagai model awal. Kemudian proses pembangunan desain awal, mencobanya, menyempurnakan, dan mencoba lagi disebut dengan proses berulang pengembangan sistem, karena langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun suatu sistem dapat diulangi lagi dan lagi. Begitu juga selanjutnya. Next. Nah, kemudian itu terdapat gambar lagi tentang proses prototyping. Jadi ada langkah proses prototyping itu. Yang pertama ada identify basic requirement atau identifikasi kebutuhan dasar. Maksudnya perancang sistem biasanya sistem informasi bekerja dengan cukup lama untuk menangkap kebutuhan informasi dasar pengguna. Kemudian step yang selanjutnya itu ada develop working prototype atau kembangkan prototipe awal. Perancang sistem menciptakan karya prototipe dengan cepat menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak yang cepat. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, menggunakan prototipe, pengguna didorong untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhannya dan memberikan saran untuk meningkatkan prototipe tersebut. Kemudian yang terakhir ada langkah yang keempat, merevisi dan meningkatkan prototipe. Pembangunan sistem mencatat semua perubahan, permintaan penggunaan, dan penyempurnaan prototipe sesuai. Setelah prototipe direvisi, siklus kembali ke langkah 3 dan 4 diulangi sampai pengguna merasa puas. Nah, kemudian ada keuntungan dan kerugian dari prototyping tersebut. Keuntungannya itu paling berguna ketika ada beberapa ketidakpastian tentang persyaratan atau solusi desain dan sering digunakan untuk merancang sistem informasi antarmuka pengguna akhir. Bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna akhir, misalnya seperti tampilan online dan layar entry data, laporan, atau halaman web. Nah, kemudian juga terdapat kekurangannya, kerugian dari prototyping. Pembuatan prototipe cepat dapat mengabaikan langkah-langkah penting dalam pengembangan sistem. Kemudian beberapa dari sistem yang dibangun dengan terburu-buru mungkin tidak dengan mudah mengakomodasi data dalam jumlah besar atau pengguna dalam jumlah besar dalam suatu lingkungan produksi. Kemudian selanjutnya
ada pengembangan penggunaan akhir. Maksudnya itu memungkinkan pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesialis teknis untuk membuat sistem informasi sederhana, mengurangi waktu dan langkah yang diperlukan untuk menghasilkan aplikasi jadi dengan menggunakan bahasa dan pelaporan query yang mudah digunakan. Query atau sebuah bahasa query sendiri adalah alat perangkat lunak yang memberikan jawaban online langsung untuk pertanyaan yang tidak ditentukan sebelumnya. Bahasa query sering kali dikaitkan dengan perangkat lunak manajemen data. Kemudian, secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan oleh pengguna akhir dapat diselesaikan lebih cepat daripada yang dikembangkan melalui siklus hidup sistem konvensional. Next. Kemudian ada software service atau paket perangkat lunak aplikasi, layanan perangkat lunak dan pemberdayaan. Jadi maksudnya banyak sistem didasarkan pada paket perangkat lunak aplikasi yang tersedia secara komersial atau perangkat lunak awan sebagai layanan SAS. Misalnya suatu perusahaan dapat memilih untuk mengimplementasikan perencanaan sumber daya perusahaan Oracle, manajemen rantai pasokan, atau perangkat lunak manajemen sumber daya manusia di rumah untuk membayar menggunakan perangkat lunak ini yang berjalan di platform Oracle Cloud. Banyak aplikasi yang umum untuk semua organisasi bisnis, misalnya bisa penggajian, piutang, buku besar, atau kontrol inventaris. Kemudian ada fitur customization atau fitur kustomisasi memungkinkan perangkat lunak komersial atau perangkat lunak berbasis cloud dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan unik organisasi tanpa merusak integritas perangkat lunak. Next, Mas. Nah, jadi ketika suatu sistem dikembangkan menggunakan paket perangkat lunak aplikasi atau lain perangkat lunak cloud, analisis sistem akan mencakup evaluasi formal dari paket perangkat lunak atau layanan di mana pengguna akhir dan spesialisasi sistem informasi akan berpartisipasi. Jadi proses evaluasi layanan paket atau perangkat lunak seringkali berdasarkan pada permintaan proposal atau RFP yang merupakan daftar detail pertanyaan yang diajukan ke vendor perangkat lunak. Kemudian ada outsourcing, komputasi awan. Dulu kita sempat membahas komputasi awan dan penyedia perangkat lunak sebagai layanan SAS. Itu adalah salah satu bentuk dari outsourcing sendiri. Perusahaan yang berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh layanan sebagai platform teknis untuk sistem mereka. Jadi dalam bentuk lain, outsourcing sebuah perusahaan dapat menyewa vendor eksternal untuk merancang dan membuat perangkat lunak untuk sistemnya. Tetapi perusahaan tersebut akan mengoperasikan sistem di komputernya itu secara sendiri. Next, Mas. Nah, kemudian ada istilah outsourcing of share. Outsourcing of share sendiri menimbulkan biaya tambahan untuk mengatasi perbedaan budaya yang menguras produktivitas dan menangani masalah sumber daya manusia. Misalnya seperti memberhentikan atau merelokasi pekerja rumah tangga. Kemudian semua biaya tersembunyi ini mengurangi beberapa manfaat yang diantisipasi oleh outsourcing itu sendiri. Kemudian perusahaan harus sangat berhati-hati saat menggunakan agen outsourcing untuk mengembangkan atau mengoperasikan aplikasi yang memberikan beberapa jenis keunggulan kompetitif. Next, selanjutnya building in the digital from era atau pendekatan baru untuk
pembangunan sistem di era perusahaan digital. Jadi di dalam lingkungan perusahaan digital, organisasi harus dapat mengubah, dan menghentikan kapabilitas teknologi mereka dengan sangat cepat untuk menanggapi peluang baru, termasuk kebutuhan untuk menyediakan aplikasi untuk platform seluler. Kemudian perusahaan mulai menggunakan proses pengembangan yang lebih pendek dan informal yang lebih memberikan solusi cepat. Next, Mas. Kemudian ada Rapid Application Development (RAD), Agile Development, dan DevOps. Pengembangan aplikasi RAD digunakan untuk mendeskripsikan proses pembuatan sistem yang dapat diterapkan dalam waktu yang sangat singkat dengan beberapa fleksibilitas untuk beradaptasi seiring perkembangan proyek. RAD sendiri ini juga melibatkan kerjasama tim yang antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi, serta di antara kelompok teknologi informasi atau TI. Kemudian ada Agile Development Focus atau pengembangan tangkas berfokus pada pengiriman cepat perangkat lunak yang berfungsi untuk memecah proyek besar menjadi serangkaian sub-proyek kecil yang diselesaikan dalam waktu singkat menggunakan literasi dan umpan balik berkelanjutan. Next, Mas. Kemudian ada DevOps. DevOps dibangun di atas prinsip-prinsip pengembangan tangkas sebagai strategi organisasi untuk menciptakan budaya dan lingkungan. Yang selanjutnya mempromosikan praktik pembangunan yang cepat dan gesit. Kemudian DevOps sendiri mencoba mengubah hubungan ini dengan mempromosikan komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik dan lebih sering antara pengembangan sistem dan grup operasi, serta alur kerja yang cepat dan stabil di seluruh siklus hidup pengembangan aplikasi. Kemudian yang selanjutnya ada pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Untuk pengembangan berbasis komponen dan layanan web ini lebih mempercepat pembuatan perangkat lunak sekelompok objek telah dirakit untuk menyediakan komponen perangkat lunak untuk fungsi umum seperti antarmuka penggunaan grafis atau kemampuan pemesanan online yang dapat digabungkan untuk membuat aplikasi bisnis dalam skala besar. Kemudian pendekatan pembangunan perangkat lunak ini disebut dengan pengembangan berbasis komponen dan memungkinkan sistem dibangun dengan merakit dan mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang ada. Next. Nah, itu layanan web dan komutasi berorientasi layanan. Jadi komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar dan dapat digunakan kembali menggunakan Extendable Applik atau XML serta protokol dan standar terbuka lainnya yang memungkinkan suatu aplikasi untuk berkomunikasi dengan yang lain tanpa perlu harus memprogram programan khusus untuk berbagi data dan layanan. Layanan web ini digunakan sebagai alat bantu untuk membangun aplikasi sistem informasi baru atau menyempurnakan sistem informasi yang sudah ada. Layanan web dapat menjalankan fungsi tertentu dan mereka juga dapat menggunakan layanan web lain untuk menyelesaikan transaksi yang lebih kompleks, seperti memeriksa kredit, pengadaan, dan pemesanan produk. Kemudian ada pengembangan aplikasi seluler atau mendesain untuk dunia multi layar. Jadi karyawan dan pelanggan berharap bahkan menuntut untuk dapat menggunakan perangkat seluler pilihan mereka untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini, suatu perusahaan perlu mengembangkan situs web seluler, aplikasi seluler, dan aplikasi asli, serta sistem
info itu ada mobile website atau aplikasi web seluler adalah aplikasi berkemampuan internet yang dengan fungsi khusus untuk perangkat seluler. Pengguna mengakses aplikasi web seluler, browser web, perangkat seluler mereka. Aplikasi web terutama berada di server, diakses melalui internet dan tidak perlu diinstal oleh perangkat. Kemudian ada mobile web application atau sebuah aplikasi web seluler. Ya, sebuah aplikasi web seluler. Oh, itu kebalik ya. Berarti ada sebuah situs seluler. Jadi yang tadi itu situs yang seluler itu versi untuk web biasa dengan konten navigasinya diperkecil untuk memudahkan akses dan pencarian pada layar ponsel kecil. Itu yang mobile application. Kemudian ada aplikasi asli atau native application, aplikasi mandiri yang dirancang untuk berjalan pada platform dan perangkat tertentu. Aplikasi asli dipasang langsung di perangkat seluler. Jadi solusi untuk masalah memiliki banyak situs web adalah dengan menggunakan desain web responsif. Desain web responsif memungkinkan situs web mengubah tata letak secara otomatis sesuai dengan resolusi layar pengunjung, baik di desktop, laptop, tablet maupun ponsel cerdas atau smartphone. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kembalikan pada Mas Amri. Ya. Oke, jadi saya ulangi teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Silakan yang ingin bertanya, menambahkan atau pendapat lain bisa disampaikan di grup WhatsApp Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share screen.